Guys, Indonesia merupakan satu negara pengeluar nikel terbesar di dunia. Apakah dampak jika Indonesia menghentikan ekspor terhadap negara luar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di On The Channel bersama saya Dewi Azizai. Saya Anissa Adrita. Apa kabar semua teman-teman yang berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezeki. Amin. Untuk kali ini kita akan mereact satu video dari channel Bagi-Bagi yang berjudul Indonesia Guncang Dunia, Stop Ekspor Nikel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Bagi-Bagi, karena channel Bagi-Bagi menyediakan informasi yang sangat bermanfaat. Mari sama-sama kita tonton video ini dalam kiraan 1, 2, 3. Sebelum kita mulai, dukung kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Tujuan kami hanya menghibur. Persatuan kalian membuat kami terus berkarya. Untuk itu silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng, serta bagikan channel ini ke sahabat kalian. Terima kasih. Halo sahabat Bagi-Bagi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Sahabat Bagi-Bagi, kali ini Bagi-Bagi akan membahas kepanikan Eropa karena Indonesia stop ekspor nikel. Tetapi sebelum lanjut kita ingetin lagi ya, jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Eropa panik. Larangan ekspor nikel yang akan mulai diberlakukan pertanggal 1 Januari mendatang telah mengguncang dunia. Uni Eropa mulai panik lantaran Indonesia akan menutup keran ekspor nikel. Uni Eropa menyampaikan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Komisi Eropa yang mengoordinasikan kebijakan perdagangan di Uni Eropa mengatakan pembatasan itu tidak adil terhadap akses produsen Uni Eropa terhadap biji nikel. Opsi tersebut terbuka lebar untuk dipilih Uni Eropa lantaran kekurangan pasokan nikel untuk keperluan industri baja dan stainless steel Eropa. Wajar saja, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Seperti yang kita ketahui sahabat Bagi-Bagi, bahan baku militer pun terbesar dibuat dari baja, sedangkan baja diolah dari nikel. Dengan berkurangnya pasokan nikel dari NKRI ini, beberapa negara mulai kalang kabut seperti Swiss, Yunani, Ukraina, lalu ada Australia. Jelaslah kalang kabut ya sahabat Bagi-Bagi. Semua negara maju melakukan proses produksinya pasti menggunakan baja dan stainless steel. Selain berefek pada negara-negara maju dunia, di stopnya keran ekspor nikel ini Indonesia akan meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Gencarnya pembangunan smelter pengolahan nikel di dalam negeri akan memberikan multiplier efek, seperti penyerapan tenaga kerja, menambah pendapatan daerah setempat dan lain sebagainya. Sedikit kontradiktif dengan potensi dampak positif larangan ekspor nikel di dalam negeri. Larangan ekspor nikel justru mengguncang dunia. Perlu sahabat Bagi-Bagi ketahui negara importir nikel dari Indonesia paling besar yaitu China. Selain China, ada pula negara Uni Eropa seperti Swiss, Yunani, Ukraina, lalu ada Australia dan Jepang. Menjelang penerapan larang ekspor biji nikel Indonesia, China berusaha menimbun lebih banyak biji nikel dari Indonesia. Kantor Kepabeanan China melaporkan lonjakan impor biji nikel Indonesia pada Agustus lalu sebesar 26,5%. Hingga kini Uni Eropa dikabarkan belum resmi melayangkan gugatan. Namun Indonesia tetap harus bersiap menghadapi opsi tersebut. Jika benar akan menjadi langkah yang diambil Uni Eropa. Bila langkah ini diambil bukan tidak mungkin Indonesia mendapat sanksi oleh Uni Eropa. Berbeda dengan Uni Eropa, Rusia malahan mendukung langkah Indonesia ini. Federasi Rusia menyampaikan, Republik Indonesia memiliki hak untuk melarang ekspor biji nikel. Pandangan Rusia berbeda dari Uni Eropa yang menyeret Indonesia ke meja hijau WTO. Pihak Rusia berkata sulit berkomentar, karena ini merupakan masalah bilateral. Namun Rusia siap mendukung kedaulatan Indonesia untuk melarang ekspor tersebut, karena bisa menguntungkan ekonomi domestik. Sebagaimana yang kami pahami, pemerintah Indonesia memiliki hak penuh untuk menegakkan kebijakan ekspor biji nikel.
untuk menunjang investasi dan menciptakan industri smelter untuk biji nikel. Dan ini tentunya akan menguntungkan Indonesia, ujar Oleg Kopilov, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Rusia pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2019, di Jakarta. Meski demikian, Oleg yakin kedua belah pihak pasti ingin menyelesaikan sengketa ini, demi menjaga relasi dagang. Tahun lalu, volume dagang Indonesia dan Uni Eropa tercatat sebesar 26,3 miliar euro. Rusia bukanlah bagian dari Uni Eropa, namun kedua pihak pernah berhadapan di WTO. Rusia protes karena Uni Eropa dianggap diskriminatif pada monopoli perusahaan gas Gazprom. Selain masalah biji nikel, Indonesia juga akan berhadapan dengan WTO terkait minyak sawit. Indonesia mengeluhkan kebijakan ramah lingkungan Uni Eropa karena merugikan industri sawit Indonesia. Salah satu yang protes keras soal kebijakan itu adalah Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan. Rusia pun berjanji tidak akan melakukan kebijakan seperti Uni Eropa. Volume dagang antara Rusia dan Indonesia tahun ini tercatat sekitar 3 miliar dolar. Minyak sawit Indonesia memiliki beberapa masalah di Uni Eropa, dan Uni Eropa berencana mengurangi impor dari minyak sawit Indonesia. Tetapi kami tidak memiliki rencana demikian, ujar Oleg. Dengan kejadian minyak sawit yang dilarang oleh Uni Eropa, Indonesia memukul balik dengan keras Uni Eropa dengan stop keran ekspor nikel. Tentu Rusia yang selama ini berseberangan dengan Uni Eropa tertawa dan menyambut baik. Karena Rusia dan Eropa belakangan ini memiliki hubungan yang kontradiktif. Tentu saja berkurangnya ekspor nikel akan berdampak serius bagi negara-negara besar di dunia. Seperti yang kita ketahui, mayoritas negara besar memperoleh penghasilan dari produksi mesin dan teknologi, seperti perlengkapan militer, mobil dan berbagai produk yang dihasilkan oleh besi dan stainless steel. Dengan langkah berani yang diambil oleh pemerintah ini, diharapkan ke depan Indonesia bisa lebih mandiri lagi dan mulai diperhitungkan dunia. Gimana tidak, tanpa ada Indonesia ke depan, bagaimana mereka memproduksi burung besi dan kendaraan lapis baja mereka? Itu demikian berita hangat yang terjadi sahabat bagi-bagi. Kami hanya menghibur, tidak ada maksud lain. Maju terus Indonesia, wassalam. Pelarangan ekspor nikel yang dilakukan telah mengguncang dunia. Uni Eropa mulai panik lantaran Indonesia akan menutup keran ekspor nikelnya. Saya yakin dan percaya suatu saat nanti Indonesia akan menguasai perekonomian dunia. Saya Dewi. Saya Anissa. Wassalam.